Hi everybody, welcome back to my channel Angela English Course with Miss Krisan. Oke, di video kali ini Miss Krisan akan kasih materi tentang 10 simple nouns and sentences for beginners. Jadi materi ini nanti bisa dipakai untuk siapa saja, untuk anak-anak yang baru mau mulai belajar bahasa Inggris, untuk orang tua yang dampingi anak-anaknya belajar, apalagi di masa pandemi seperti ini yang pada lagi sekolah dari rumah ya. Nah, orang tua bisa bantu dampingi dengan menonton video ini. Untuk kakak-kakak yang bantuin adiknya belajar, pokoknya buat siapa aja bisa. Oke, jadi tonton video ini sampai akhir supaya nanti teman-teman bisa membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Pastinya gampang kok, oke? Ikutin ya. Oke, Miss Krisan mau ingetin dulu nih bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channelnya Angela English Course. Juga jangan lupa follow akun Instagramnya Angela English Course. Ya, nanti di sana akan banyak feed-feed di mana kita bisa belajar bahasa Inggris. Oke, let's get started. The first one is, what is it? Pencil. Pencil. Repeat after me. Pencil. Next, pen. 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 Next, clock. 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 Next, ruler. 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 Next, eraser. 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 Okay, let's continue to the next 5 nouns. Okay. What is it? Semuanya pasti sudah tahu ya. Gampang kan? Book. 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 Then, bag. 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 Okay, what is it? Pencil case. Pencil case. Pencil case. This one is table. 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 Next is chair. 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 Okay, those are 10 simple nouns yang bisa kita pelajari di awal. Nah, kemudian nouns ini mau kita apakan sih? Lihat yang selanjutnya ya. Nah, kemudian dari 10 kata benda yang tadi sudah kita sebutkan, akan kita tambahkan kata a or an di depan noun. Ya, a or an. Atau native speakers ada juga yang menyebutnya a or an. Nah, teman-teman bisa pilih mau yang mana. Oke, nah artinya apa sih a or an ini? Artinya bisa sebuah, bisa juga seorang, bisa juga seekor. Nah, kalau kita simpulkan berarti dari 3 arti ini, maka arti dari a or an adalah 1, berjumlah 1. Nah, artinya sebuah jika kata bendanya, misalnya kita ambil salah satu kata benda yaitu meja, maka artinya menjadi sebuah meja. Seorang jika artinya atau kata bendanya adalah profesi atau orang. Nah, sebagai informasi, orang kalau untuk bahasa Inggris merupakan kata benda juga, ya. Oke, kemudian seekor, pasti teman-teman sudah tahu. Jika nounnya adalah animals, seekor singa. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita akan membicarakan perbedaan e dan en. Kapan kita pakai e, kapan kita pakai en. Nah, kita ambil salah satu contoh, misalnya sebuah meja.
A table. A table. Nah, kita lihat noun table. Kata benda table ini berawalan konsonan. Konsonan atau huruf mati teman-teman sudah tahu ya. Jadi ada huruf mati, ada huruf hidup. Huruf hidup atau huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Dan huruf konsonan atau huruf mati berarti selain yang A, I, U, E, O. Nah, table berawalan T. Maka kita menggunakan E. Nah, contoh yang selanjutnya, eraser. An eraser. Nah, kita lihat kata bendanya eraser itu berawalan vowel. Vowel itu adalah huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, eraser berawalan vowel. Maka kita menggunakan an. Oke, jadi sampai sini sudah tahu ya. Pertama kita lihat dari tulisannya dulu. Kalau tulisan dalam kata bendanya awalnya huruf mati, maka kita menggunakan E. Tapi kalau huruf awal dari kata bendanya menggunakan huruf vokal, A, I, U, E, O, maka menggunakan N. Oke, pertama kita lihat dari tulisannya. Tapi kemudian kita juga harus tahu cara bacanya, tidak hanya dari tulisannya. Cara bacanya, misalnya di sini ada contoh nih. A uniform. A uniform. Nah, uniform ini berawalan vokal U, tetapi membacanya U. Membacanya konsonan Y, huruf Y, Y. Ya. Nah, karena membacanya huruf konsonan, diawali dengan huruf konsonan, maka kita menggunakan E. A uniform. Sebaliknya, contoh yang lain lagi, hour. An hour. Oke. Nah, di contoh ini, huruf awal dari hour adalah huruf konsonan. H, H. Tetapi cara kita membaca adalah vowel. Huruf vokal, yaitu hour. Hour. Maka kita menggunakan N. Oke, jadi sampai sini teman-teman bisa memahami ya. Jadi tidak hanya melihat dari tulisannya, tapi dari cara bacanya. Ya, kita harus tahu membacanya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba tambahkan a or an ini di depan kata benda yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Oke. The first one is pencil. So which one do you use? Yang mana yang dipakai a or an? A pencil. A pencil. Okay, the next one is pen. So which one do you use? Again. A pen. A pen. Next one is clock. Which one do you use? Again. A clock or a clock. Okay. Next one is ruler. Which one do you use? Again. A ruler or a ruler. And the fifth is, yang kelima adalah eraser. Nah, tadi sudah ada ya contohnya ya. So we use an eraser. Karena tulisan dan cara membacanya diawali dengan huruf vokal. It's easy, isn't it? Gampang ya? Okay, good. Okay, let's proceed to the next 5 nouns. Book. Book. So, which one do you use? A book or a book. A book. Bag. A bag. A bag. Okay, pencil case. Good. A pencil case. A pencil case.
Good. Next, table. A table. A table. Next, chair. So, a chair. A chair. Gampang ya, bisa ya. Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan kata-kata lain di depan nouns atau kata benda. Nah, kata apakah itu? Yaitu this and that. This and that. Oke, pay attention to the way we pronounce th. Th-nya itu cara mengucapkannya adalah this and that. This and that. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di video lainnya ya untuk pengucapan yang benar. Nah, kemudian kita bahas artinya sekarang. This artinya adalah ini. Jika kita mengatakan ini, berarti bendanya dekat dengan si orang yang berbicara. Oke, nah kemudian this dipakai untuk menerangkan sesuatu yang berjumlah satu. Misalnya saya berkata this book, berarti buku ini jumlahnya satu. Ya, this book, buku ini. Nah, tapi jika bukunya jauh, maka kita menggunakan that atau itu. Ya, that book, buku itu. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini, yaitu jarak dan jumlah. Kalau jarak dekat, maka kita menggunakan this. Kalau jarak jauh, kita menggunakan that. Nah, bagaimana dengan yang berjumlah lebih dari satu? Kita akan bahas di part 2 ya. Oke, biar yang ini lebih menguasai dulu. Oke, this is the example. Tadi sudah saya katakan ya. This book, buku ini. That book, buku itu. Berarti bukunya jauh. Dan jumlahnya satu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke simple sentences. Miss Krisan pastikan, Miss Krisan jamin nih, kalian semua yang nonton ini pasti nanti bisa bikin kalimat yang simple seperti ini ya. Asalkan mengikuti terus ya video-videonya Miss Krisan ya. Jangan lupa subscribe yang belum, Miss Krisan ingatkan lagi ya. Oke, ya kita masuk ke simple sentences. Kalimat-kalimat sederhana. Nah, kita mau pakai kata benda tadi yang sudah kita sebutkan di awal, ditambah dengan a or an, ditambah dengan this or that. Oke, nah bagaimanakah kalimatnya? Ini tadi book ya, kita sudah tambahkan menjadi a book. Kemudian kita tambahkan lagi dengan this. Nah, kalimatnya menjadi this is a book. This is a book. Oke. Atau kita bisa ucapkan dengan lebih cepat supaya terdengar lebih lancar. This is a book. Oke, this is a book. Nah, artinya adalah ini adalah sebuah buku. Oke, yang kedua, ya kita coba teman-teman. This is a bag. This is a bag. This is a bag. Oke, ini adalah sebuah tas. Kita coba lagi. Oke, bisa? This is a clock. This is a clock. This is a clock. Oke, gampang ya. This one. Coba dulu, bisa? Oke. This is a table. This is a table. This is a table. Oke. Next one. Coba dulu. Sudah? Oke. This is a chair. This is a chair. Oke, gampang ya. This is a chair. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti this dengan that.
Oke, untuk 5 kata benda yang selanjutnya kita menggunakan that. Kita coba ya. Ini adalah pen. Oke, kita coba kalimatnya. That is a pen. That is a pen. Kita ucapkan dengan lebih lancar. That is a pen. That is a pen. Artinya menjadi itu adalah sebuah bolpen atau pena. Ya, itu adalah sebuah bolpen. Selanjutnya, let's try. Yes, that is a pencil. That is a pencil. Dengan lebih cepat. That is a pencil. Itu adalah sebuah pensil. Nah, sebagai informasi nih bahwa kita bisa mengganti that dengan it. Jadi it bisa diartikan itu sama dengan that. Oke, nah yang selanjutnya, ayo kita coba dengan menggunakan it. Oke, try. Yes, it is a pencil case. It is a pencil case. Faster. It is a pencil case. Okay. Next. Ruler. Ruler. So, it is a ruler. It is a ruler. Dengan lebih cepat. It is a ruler. Itu adalah sebuah penggaris. Next one. Eraser. Try. It is an eraser. Jangan lupa an-nya ya. It is an eraser. Dengan lebih cepat. It is an eraser. Nah, bagian terakhir di video kali ini adalah bagi siapapun yang mempelajari ini, bisa kakaknya ngajarin adiknya atau orang tua ngajarin anaknya, kita bisa bertanya jawab melakukan dialog singkat atau dialog sederhana. Nah, bagaimanakah kita bertanyanya? Ya, yang pertama kita bisa menggunakan what is this? What is this? Atau kita bisa singkat what's this? Ya, what's this? Nah, kemudian bisa dijawab dengan this is a book atau that is a pen. Menjawabnya tidak harus dengan this, tergantung dari jarak benda dengan si pembicara. Oke. Kemudian kita bisa mengganti this dengan that jika benda yang kita tanyakan jaraknya jauh. What is that? This is my pen. Or this is a pen, for example. Nah, yang lainnya adalah kita bisa mengganti that dengan it, seperti yang tadi ya. What is it? What is it? Gampang ya? Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya Miss Krisan sampai akhir. Jangan lupa subscribe videonya Angela English Course. Videonya Angela English Course. Jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian kalau teman-teman punya kritik dan saran, masukan, atau minta Miss Krisan bahas materi bahasa Inggris tertentu, silahkan kirim email ke ichi.krisan@gmail.com atau bisa tulis message di akun Instagramnya Angela English Course. Bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. Oke, ditunggu komentarnya, ditunggu sarannya, ditunggu requestnya. Oke, sampai jumpa. Thank you.